Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nasih dari PBA 2C ingin mempresentasikan pendidikan Islam pada masa kerajaan Islam di Indonesia. Kedatangan Islam pertama di Indonesia tidak identik dengan berdirinya kerajaan Islam pertama di Indonesia, mengingat bahwa pembawa Islam ke Indonesia adalah para pedagang, bukan misi tentara dan bukan pelarian politik. Mereka tidak berambisi mendirikan kerajaan Islam. Pada para pedagang berdagang sambil menyiarkan agama Islam. Materi yang diajarkan berawal dari kalimat syahadat. Barang siapa yang bersyahadat berarti ia telah masuk Islam. Mereka menyiarkan dengan cara damai, tidak ada paksaan sama sekali. Yang pertama, ada kerajaan Islam di Aceh. Kerajaan Samudra Pasai. Dari berbagai catatan sejarah bahwa kerajaan Islam pertama di Indonesia adalah kerajaan Samudra Pasai yang didirikan pada abad ke-10 dengan raja pertamanya Al-Malik Ibrahim bin Madhum, seorang pengembara dari Maroko yang bernama Ibnu Battuta pada tahun 1345 Masehi. Sempat singgah di kerajaan Pasai pada zaman pemerintahan Malik Az-Zahir. Saat perjalanan ke Cina, Ibnu Battuta menuturkan bahwa ia sangat mengagumi akan keadaban kerajaan Pasai, di mana rajanya sangat alim dan begitu pula dalam ilmu agamanya. Dengan menganut paham mazhab Syafi'i dan serta mempraktekkan pola hidup yang sangat sederhana. Menurut apa yang telah dikemukakan Ibnu Battuta tersebut, dapat ditarik sistem pendidikan yang berlaku di zaman kerajaan Pasai, yaitu materi pendidikan dan pengajaran agama bidang syariat ialah fikih mazhab Syafi'i. Yang kedua, ada pendidikan secara informal berupa majelis taklim dan khalaqah. Yang ketiga, pemerintah merangkap sebagai tokoh ulama. Yang keempat, pendidikan agama bersumber dari negara. Yang B, ada kerajaan Perlak. Berita perjalanan Marco Polo, seorang berkebangsaan Italia, penggiling dunia, pernah singgah di Perlak pada tahun 1992 Masehi. Dia menerangkan bahwa ibu kota Perlak ramai dikunjungi pedagang Islam di Timur Tengah, Persia dan India, yang riwayatnya Sultan Madhum Alauddin Muhammad Amin yang memerintah antara tahun 1243 sampai 1267 Masehi tercatat sebagai sultan yang ke-6, terkenal sebagai seorang sultan yang arif bijaksana, lagi alim sekaligus seorang ulama. Dan sultan inilah yang mendirikan semacam perguruan tinggi Islam pada saat itu. Yang C, ada kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam diproklamasikan pada tanggal 12 Dzulqa'dah 916 Hijriah, menyatakan perang terhadap buta huruf dan buta ilmu. Aceh pada saat itu merupakan sumber ilmu pengetahuan dengan sarjana-sarjananya yang terkenal di dalam negeri dan di luar negeri. Bidang pendidikan di kerajaan Aceh Darussalam benar-benar mendapat perhatian pada saat itu. Terdapat lembaga-lembaga negara yang bertugas dalam bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, ada kerajaan Demak. Tentang sistem pendidikan dan pengajaran agama Islam di Demak punya kemiripan dengan yang dilaksanakan di Aceh, yaitu dengan mendirikan masjid di tempat-tempat yang menjadi sentral daerah. Di sana diajarkan pendidikan agama di bawah pimpinan seorang badal untuk menjadi seorang guru yang menjadi pusat pendidikan dan pengajaran serta sumber agama Islam. Memang antara kerajaan Demak dan wali-wali yang 9 atau wali Songo terjalin hubungan yang bersifat khusus, yang boleh dikatakan semacam hubungan timbal balik, di mana sangatlah besar peranan para wali Songo di bidang dakwah Islam, dan juga Raden Patah sendiri menjadi raja adalah atas keputusan para wali, dan dalam hal ini para wali tersebut juga sebagai penasehat dan pembantu raja. Dengan kondisi yang demikian, maka yang menjadi sasaran pendidikan dan dakwah Islam meliputi kalangan pemerintah dan rakyat umum. Adanya kebijaksanaan wali-wali
menyiarkan agama dan memasukkan anasir pendidikan dan pengajaran Islam dalam segala cabang kebudayaan nasional Indonesia. Sangat menggembirakan sehingga agama Islam dapat tersebar di seluruh kepulauan Indonesia. Yang ketiga, ada Kerajaan Islam Mataram. Kerajaan Demak ternyata tidak bertahan lama. Pada tahun 1568 Masehi terjadi perpindahan kekuasaan dari Demak ke Pajang. Namun, adanya perpindahan ini tidak menyebabkan terjadinya perubahan yang berarti terhadap sistem pendidikan dan pengajaran Islam yang sangat berjalan. Baru setelah pusat kerajaan Islam berpindah dari Pajang ke Mataram, terutama di saat Sultan Agung berkuasa, terjadi beberapa macam perubahan. Pada zaman kerajaan Mataram, pendidikan sudah mendapat perhatian sedemikian rupa, seolah-olah tertanam semacam kesadaran akan pendidikan pada masyarakat kala itu. Meskipun tidak ada semacam undang-undang wajib belajar, tapi anak-anak usia sekolah tampaknya harus belajar pada tempat-tempat pengajian di desanya atau kehendak orang tuanya sendiri. Yang keempat, ada Islam di Sulawesi. Seperti halnya poin-poin sebelumnya, sistem pendidikan di Sulawesi juga pengajian kitab di pondok pesantren. Hal ini tidak lain karena penyebar agama Islam di sana adalah murid dari ulama-ulama yang sebelumnya juga telah menyebarkan Islam melalui pengajian dan pendidikan di pondok pesantren. Kerajaan yang mula-mula berdasarkan Islam di Sulawesi adalah Kerajaan Kembargaotalo. Pada tahun 1605 Masehi, dalam 2 tahun seluruh rakyat telah memeluk Islam. Membalik Islam yang berjasa adalah murid Sunan Giri, yaitu Abdul Qadir Khatib Tunggal yang berasal dari Minangkabau. Demikianlah bagaimana keadaan pendidikan Islam pada kerajaan Islam. Yang jelas saat ini Islam telah berkembang sedemikian rupa. Demikian presentasi dari saya. Saya Muhammad Nasih meminta maaf dan mohon ampun kalau ada kesalahan dan kehilapan. Saya meminta maaf. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.